Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Nurul Mahmum. Dan kali ini kita akan membahas mengenai tafsir ayat-ayat rohaniyat, yaitu mengenai materi iman adanya jin. Apa sebenarnya jin itu? Sebenarnya secara bahasa, kata jin sendiri itu terdiri dari 3 huruf, yaitu 1 huruf jim dan 2 huruf nun, dimana menurut Quraisy Shihab, ketiga huruf ini memiliki ataupun mengandung makna ketersembunyian atau ketertutupan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata jin sendiri memiliki makna makhluk halus yang dianggap berakal. Sementara itu di dalam Al-Quran setidaknya ada 24 ayat yang menyebutkan kata jin. Salah satunya terdapat di dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 15 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Dan dia menciptakan jin dari nyala api. Ayat ini menurut Ibnu Abbas menceritakan bahwa jin itu diciptakan dari ujung lidah api. Sedangkan menurut Imam Imam An-Nawawi, itu ayat ini bermaksud menceritakan bahwa jin itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nyala api yang bercampur dengan warna hitam. Berbicara mengenai penciptaan jin, sebenarnya apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin ini? Hal ini dapat kita lihat dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Dalam ayat ini penyebutan kata jin yang diwakili oleh kata jinna itu didahulukan daripada kata insa yang berarti manusia. Kenapa demikian? Karena sejatinya jin terlebih dahulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian manusia. Dan tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, mengenai tindakan jin terhadap wahyu atau petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 2 respon yang diberikan, yaitu respon yang menerima dan respon yang menolak. Untuk respon yang menerima dapat kita lihat ataupun kita perhatikan dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengar kumpulan jin tentang Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang baik. Menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli, ayat ini menceritakan bahwa pada saat Nabi Muhammad SAW melakukan sholat subuh bersama para sahabat di lembah Nakhl, datang sekumpulan jin yang berjumlah 7 atau 9 jin menghadiri dan mendengarkan bacaan Al-Quran yang dilantunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian mereka takjub dan akhirnya masuk Islam, di mana sebelumnya jin-jin ini memeluk agama Yahudi. Dan sekembalinya dia kepada kaumnya, jin-jin yang menghadiri sholat subuh
Nabi Muhammad SAW sebelumnya itu menyeru kepada kaum jin lainnya bahwasanya jin yang menghadiri sholat subuh itu telah mendengarkan sebuah kitabullah, yakni Al-Quran, yang sangat menakjubkan dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil, dan mereka akhirnya masuk Islam. Sementara itu, di balik respon yang menarik, ada juga respon dari bangsa jin itu sendiri yang menolak wahyu, petunjuk ataupun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang Allah telah terangkan dalam Quran surah Jin ayat 11 sampai 17. Kemudian daripada itu teman-teman, di balik respon menerima ataupun menolak itu, bangsa jin sejatinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikaruniai oleh beberapa kemampuan. Setidaknya ada 3 kemampuan yang dimiliki oleh bangsa jin. Yang pertama yaitu adalah dapat membangun bangunan dan menundukkan angin. Hal ini dapat kita lihat dalam Quran surah Saba ayat 12 sampai 13. Sementara itu kemampuan jin yang kedua yaitu adalah dapat memindahkan singgasana. Kemampuan ini dapat kita lihat dari cerita Nabi Sulaiman saat ingin memindahkan singgasana Ratu Balqis ke istananya. Dan hal ini juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicantumkan di dalam Quran surah An-Naml ayat 38. Dan kemampuan jin lainnya adalah dapat mengarungi angkasa, dan ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Jin ayat 9. Teman-teman yang berbahagia, oleh karena itu sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikatnya, rasulnya, kitab-kitabnya dan hari akhir, serta qada dan qadarullah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka untuk adanya bangsa jin kita juga wajib mengimaninya, karena sejatinya ia juga adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam sini kategori dari mengimani bangsa jin adalah termasuk dalam kategori ayat-ayat Tuhan. Baik teman-teman sekalian, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kehilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih atas perhatiannya. Unzur ma qala wa la tanzur man qala ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.